Oke Bu, kita lanjut nih ke pertanyaan Boleh. selanjutnya Bu. Siap. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa banyak sih wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya 2 Medan yang melakukan transaksi afiliasi? Oke, Dan baik. peranannya terhadap penerimaan itu gimana Bu? Mm-mm. Nah ini datanya menarik banget nih ya. Jadi kita kan tadi ya karena self assessment, makanya kita bisa mengetahui wajib pajak yang mempunyai transaksi hubungan istimewa itu dari mana? Dari SPT Tahunan. tahunan. Nah, Oh iya. jadi dari data pengisian SPT tahunan yang tadi di lampiran khusus 3A itu kita contohkan di tahun 2021 ya. 2021 untuk di Madya 2 Medan itu dari jumlah total WP terdaftar di KPP Madya 2 Medan ternyata yang mengisi lampiran khusus 3A tersebut ada sebanyak 5,97%. Sedikit ya. Wah iya, cuma sedikit ya. Nggak sampai 10% gitu kan. 5% loh. 5,97 Oh, ya, 6% lah, 6% 6%. gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari 5,97% tadi jumlah WP-nya ternyata menyumbang penerimaan untuk KPP Madya 2 Medan di semua penerimaan dari wajib pajak yang 5,97% itu jumlahnya itu peranannya ternyata cukup besar, hampir 40%, yaitu Wah. 36,63 lah kalau nggak salah. Besar-besar berarti ya Besar, pajaknya Bu ya. besar, Oh besar. iya, besar-besar. Besar karena ini emang wajib pajak besar-besar ya, perusahaan multinasional kan. Oh iya iya, tadi multinasional. Jadi penting kan, wajib pajaknya sedikit gitu kan, tapi peranannya besar. Betul. Nah, kalau kita lihat transaksinya ya kompleks gitu. Oke. Udah paham ya sobat pembelajar ya. Jadi orangnya sedikit, cuma 6% tadi, 5,97, tapi ya per orangnya itu memberikan kontribusi besar ya terhadap pendapatan di KPP Madya 2 Medan ya. Peranan WP dari jumlah yang punya transaksi hubungan istimewa, peranan terhadap penerimaan pajaknya itu Besar. Wah iya. Oke Bu. Kalau gitu Bu, gimana nih evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP yang punya transaksi afiliasi tadi Bu? Oke, iya, ini juga saya di Madya 2 Medan juga terus melakukan pengawasan ya, pengawasan apa yang perlu diperbaiki, mungkin juga wajib pajak juga perlu kita edukasi gitu kan. Ternyata kalau kita lihat nih sampai dengan saat ini, ya, kita harus bicara untuk perbaikan ke depannya ya. Betul. Nah, tetap kita perbaikan di wajib pajak juga perbaikan, kita lakukan edukasi. Ternyata masih ada loh wajib pajak, kalau menurut saya wajib pajak perusahaan multinasional tuh harusnya lebih udah paham gitu ya. Nah, tapi ternyata wajib pajak yang mempunyai transaksi hubungan istimewa ini ternyata masih ditemukan. Ternyata kita melihat nih beberapa, jadi tidak hanya kita melihat dari pengisian di lampiran khusus 3A tadi, 3A, ya. Teman-teman AR juga memeriksa juga masih menemukan ada beberapa wajib pajak yang tidak mengisi lampiran khusus 3A. Artinya dia bilang secara self assessmentnya, saya nggak punya transaksi hubungan istimewa loh gitu ya. Nah ternyata kita searching, profiling gitu lah Bu ya. Profiling kok ada. Wah. Kok ada hubungan istimewa dengan si pembelinya gitu kan, karena dia sebagai penjualnya. Ternyata dia ada hubungan istimewa sama, mungkin sama-sama pemegang sahamnya atau direksinya. Nah ini yang mungkin perlu kita edukasi, apakah memang mereka ada kesengajaan tidak memberikan keterangan yang benar, atau memang ada mereka tidak tahu, sehingga kita perlu masuk edukasi perpajakan, sehingga pengisiannya harusnya bisa diperbaiki kebutuhan SPT. Nah ini evaluasi ya dari pelaksanaan di KPP Madya 2 Medan masih ada, walaupun gak banyak sih. Iya. Ya kita lihat ada kemarin kita temukan ada satu wajib pajak masih belum mengisi lampiran S3A ya. Kita sudah lakukan bimbingan untuk mengisi, mereka sudah perbaikan. Kemudian juga ada beberapa wajib pajak sudah mengisi nih lampiran khusus 3A, tapi ternyata isiannya nggak lengkap. Nah itu juga kita panggil untuk bisa kita bimbing untuk semakin lengkap ya, karena jangan sampai nanti kalau nggak lengkap, jadi secara analisanya kita juga jadi nggak tepat. Begitu nggak tepat, wajib pajaknya juga komplain jadinya kan. Iya benar. Nah, kemudian juga ada nih yang terakhir ini, justru yang kalau menurut saya ini
fenomena yang harus ditangkap ya, mungkin di level nasional juga. Ternyata ketika wajib pajak bilang bahwa TP-Doc tadi, transfer pricing documentation-nya tadi, yang cukup disimpan oleh wajib pajak, tapi nanti disampaikan pada DJP pada saat pengawasan atau pemeriksaan, ya, itu ternyata ketika kita minta kepada wajib pajak, ternyata belum tersedia. Padahal dia sudah menyatakan di SPT-nya sudah tersedia di tanggal berapa gitu kan. Nah ini ternyata setelah kita minta tidak tersedia atau belum dibuat malah. Wah, luar biasa. Nah ini perlu kesadaran dari wajib pajak sendiri ya, bahwa ini kan menjadi kewajiban, sehingga mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki. Jadi ini kan kita bermitra sebetulnya antara Fiskus dan wajib pajak, agar kita bisa menampilkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan di sisi wajib pajak sudah baik dan kita juga mengawasinya juga sudah baik. Iya, benar-benar. Jadi gitu tuh sobat pembelajar, seharusnya dengan kebijakan self assessment tadi, si WP tuh kita tuh harus bisa lebih jujur dan terbuka ya Bu. Betul, ya. Iya. Jangan ditutup-tutupin gitu. Jangan ditulis pas pemeriksaan TP-Doc-nya sudah ada. Rupanya belum ada tadi ya Bu, gitu ya Bu. Iya. Biasanya di SPT kan emang di ikhtisarnya itu kita menyatakan TP-Doc tersedia di tanggal sekian April gitu. Di akhir penyampaian SPT tahunan. Nah itu harusnya kan ketika kita minta harusnya sudah tersedia. Iya benar-benar. Banyak sekali yang ketika kita minta belum dibuat Bu. Pura-pura lupa kali itu. Ya. Mungkin kita harus dengarkan juga sih dari wajib pajak. Mungkin ada permasalahan-permasalahan. Kita kan harus menangkap dua sisi juga. Luar biasa. Luar biasa ya. Ternyata pelayanan di KPP Madya 2 Medan juga sudah sangat baik ya Bu ya. Ya, tapi kita harus sama-sama bisa memenuhi ya, karena ini kan regulasi udah terbit PMK 213 tadi. Iya. Jadi sepanjang belum terbit ketentuan yang lain, seharusnya wajib pajak tetap kita ingatkan untuk ketika mengisi di ikhtisar di lampiran SPT tahunan tadi, ya artinya sudah mengikat ketersediaan transfer pricing documentation. Ya, kalau ada permasalahan silakan sampaikan. Nanti untuk kita sampaikan juga ke pihak terkait, dalam hal ini Direktorat Peraturan Perpajakan ataupun di Perpajakan Internasional ya. Iya, jadi gitu sobat pembelajar dan WP-WP yang nonton nih, kalau ada masalah ya disampaikan, ora diem-diem baik ya.